Belum sempat Hari ngomong, si paman yang menyadari kehadirannya menengok ke arah belakang lalu berbicara kepadanya. "Tantemu udah aku habisi," sambil matanya menunjuk karung yang sedang dipanggulnya. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membahas sebuah kisah mengerikan yang terjadi di antara pasutri di daerah Sumatera Utara. Disclaimer dulu ya, jadikan kisah ini pelajaran dan ambil hikmahnya. Karena sejatinya, kebahagiaan satu keluarga itu dimulai dari diri masing-masing. Sebelum menuju kisahnya, AA mau ngasih tahu nih, kalau AA upload reguler hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan sih, bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Di sebuah desa, waktu itu, pria bernama Marnangko Munte, warga Dusun Lumban Sonang, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Sumatera Utara, gak bisa tidur nih lur. Entah kenapa, pria parubaya itu gak bisa memejamkan matanya pada malam di hari Jumat 11 November 2022. Bahkan hingga dini hari, atau tepatnya di tanggal 12 November, dia masih aja terjaga. Bukan karena dia sedang gak enak badan, tapi pendengarannya terganggu suara berisik seperti orang sedang memotong kayu di tengah malam hingga jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Suara bising itu berasal dari rumah adik kandungnya sendiri yang bernama Harapan Munte, 44 tahun, serta istrinya Nurmaya Situmorang berusia 43 tahun. Marnangko awalnya sempat curiga, tapi niatnya untuk melihat ke rumah sang adik diurungkan karena dia ingat kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu, adiknya itu semacam sedang memperbaiki dan mengecat rumahnya. Jadi menurut Marnangko, adiknya ini lagi melanjutkan pekerjaannya kemarin. Akan tetapi, ada hal yang gak diketahui oleh Marnangko, karena hal ini benar-benar mengerikan. Ketika dia mau menghampiri pun, tiba-tiba suara itu berhenti dan gak kedengaran lagi. Dia pun gak jadi menghampiri dan akhirnya tertidur. Pagi-paginya, Marnangko yang bisa dibilang baru tidur subuh, dikagetkan dengan teriakan anaknya yang bernama Hari Jumadi Munte. Menurut Hari, pagi itu sekitar jam 6, dia berniat pergi ke rumah bibinya untuk meminjam arit. Nah, pas dia sampai di depan rumah sang bibi, secara nggak sengaja, dia melihat pamannya yang bernama Harapan sedang memanggul sebuah karung menuju belakang rumahnya. Menurut Hari, karung goni tersebut kelihatannya lumayan berat. Walaupun awalnya ingin bertemu dengan tantenya, karena ternyata melihat pamannya duluan, Hari pun mengejar sang paman untuk meminta izin meminjam arit. Belum sempat Hari ngomong, si paman yang menyadari kehadirannya menengok ke arah belakang lalu berbicara kepadanya. "Tantemu udah aku habisi," sambil matanya menunjuk karung yang sedang dipanggulnya. Mendengar itu, Hari tentu aja sangat kaget dan ketakutan. Dia pun segera lari dan membangunkan ayahnya yang masih tidur. Marnangko, yang juga kaget mendengar pengaduan dari anaknya, bergegas memeriksa kebenaran omongan anaknya itu. Begitu dia masuk ke dalam rumah adiknya, benar aja nih lur, tubuh adik iparnya Nurmaya ditemukan di dapur dengan kondisi tanpa kepala, tangan, dan kaki. Rupanya suara bising yang didengar Marnangko sepanjang malam tadi bukan berasal dari bunyi kayu yang dipotong oleh Harapan. Akan tetapi, bunyi Harapan yang sedang membelah-belah badan istrinya sendiri. Marnangko yang syok melihat pemandangan itu, segera mencari adiknya dan mendapati Harapan sedang membakar sesuatu di belakang rumahnya. Dia kemudian semakin kaget saat melihat bahwa sesuatu yang sedang dibakarnya itu adalah kaki Nurmaya. Marnangko pun segera melaporkan tindakan adik kandungnya itu kepada pihak berwajib Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Mendengar laporan itu, polisi segera meluncur ke TKP dan menemukan kondisi korban udah sangat menyeramkan.
Tubuh Nurmaya ditemukan di dapur dengan keadaan tanpa kaki, tangan, dan kepala. Kaki korban kemudian ditemukan dalam kondisi gosong di belakang rumah korban. Sedangkan belahan kepalanya masih berada di dalam karung goni yang juga ada di belakangnya. Sepertinya belahan kepala itu belum sempat dibakar oleh Harapan. Yang lebih mengerikannya lagi, belahan lengannya ditemukan gak lagi utuh di dalam panci. Rupanya selain penghabisan nyawa, telah terjadi pula penjagalan dan kanibal. Jasad Nurmaya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul dan kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Di TKP, polisi juga mengamankan kapak bergagang kayu, berlumuran sirup merah, beberapa benda tajam, pakaian bekas terbakar, dan 1 unit ponsel Samsung berwarna putih yang berlumuran sirup merah juga. Sementara itu, Harapan Munte yang merupakan seorang petani ditangkap pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dimintai keterangan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Jumat 11 November 2022, pagi hari di rumah keluarga Harapan Munte gak berjalan seperti biasanya. Harapan yang biasanya jam 7 pagi udah berangkat ke ladang, malah sedang berdebat dengan Nurmaya Situmorang, istrinya. Pasangan ini telah 11 tahun menikah, dan rupanya hubungan mereka sedang gak baik-baik aja. Menurut Harapan, dia mencurigai bahwa istrinya berselingkuh dengan kerabatnya sendiri. Selain itu, istrinya juga kerap berkata kasar dengan mengatakan gila saat mereka sedang bercekcok. Karena merasa sangat marah dan sakit hati, Harapan kemudian mengunci istrinya di dalam kamar. Lalu dirinya sendiri menuju dapur untuk mengambil sajam. Harapan kemudian masuk ke dalam kamar dan menjerat lehernya serta menghunuskan benda sajam itu ke tubuh istrinya. Mirisnya lagi, Lur, semua tindakan gilanya itu dilakukan Harapan di depan anak mereka yang masih sangat kecil. Setelah itu, Harapan menyeret tubuh istrinya yang menurutnya masih hidup menuju dapur. Seakan belum puas, dia pun kembali menghuduskan benda sajam itu ke istrinya di bagian dada sampai akhirnya sang istri meregang nyawa. Kejadian itu benar-benar terjadi sangat cepat. Dan entah kerasukan apa, jam 7 malam, Harapan kembali mendatangi jasad istrinya. Kemudian dia membelah kepala istrinya, lalu dimasukkan ke dalam karung goni yang ada di dalam dapur. Sedangkan tubuhnya sempat ditelantarkan begitu aja. Sekitar jam 11 malam, Harapan ini merasa lapar. Dia baru sadar kalau dari siang dia belum makan apapun. Dan entah setan mana lagi yang masuk. Dia kemudian berpikir untuk memakan jasad istrinya. Dia pun kembali menuju dapur mendatangi jasad istrinya yang udah tanpa kepala. Harapan kemudian mulai memotong habis lengan istrinya. Lengan itu kemudian dicuci, lalu dimasukkan ke dalam panci, dikasih garam, terus dimasak, lalu kemudian dimakan. Sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, dia kembali mendatangi istrinya, dan kali ini dia membelah kedua kakinya, lalu digabunglah itu ke dalam karung bersama dengan yang lainnya. Barulah kemudian sekitar jam 6 pagi, dia mau membakarnya di belakang rumah. Nah, saat itulah dia bertemu keponakannya dan bilang kalau dia udah menghabisi istrinya. Kenapa Harapan Munte bisa segila ini ya? Apakah dia normal atau mengidap kelainan jiwa? Dari keterangan keluarga pelaku dan korban, Harapan dan Nurmaya udah menikah sejak tahun 2011. Hingga akhirnya pasangan itu mengadopsi anak yang menyaksikan tindakan gila Harapan terhadap Nurmaya. Menurut Marnangko, Harapan memang punya riwayat kejiwaan yang gak stabil. Jadi awalnya saat itu, sang adik masih berusia 1,5 tahun. Ada sebuah tragedi yang membuat kepala dan punggung sang adik terbakar. Diyakini dari situlah awal terganggunya mental Harapan. Saat beranjak dewasa, Harapan juga pernah bertindak agresif dan tiba-tiba menusuk seorang tukang pijit yang sedang memijitnya. Bahkan saking gak terkendalinya sifat Harapan, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa tepatnya pada tahun 2004. Sebelum kejadian mengenaskan itu terjadi,
Nurmaya sempat menceritakan kepada keluarganya bahwa suaminya sepertinya kambuh lagi. Dan saat itu, Marnangko sempat meminta Nurmaya untuk menyembunyikan semua benda sajam yang mungkin saja berbahaya. Selain itu, belum lama ini rupanya Harapan juga punya niatan untuk menikah lagi. Bahkan Harapan sempat mengenalkan sosok calon istri keduanya kepada Nurmaya. Akan tetapi, Nurmaya malah memperingatkan kepada calon mandonya itu dengan ucapan, "Jangan mau kawin sama dia, orangnya gila." Begitu kata Nurmaya. Kata-kata itulah yang diduga menjadi salah satu pemicu Harapan sampai tega menghabisi Nurmaya istrinya. Namun motif sementara belum dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian karena masih dilakukan penyelidikan secara mendalam. Sejauh ini polisi menganggap jika kejiwaan Harapan normal saat dia melakukan penghabisan nyawa yang gila itu. Karena selama diperiksa Harapan selalu menjawab dengan baik, walau agak sedikit lamban. Pengadilan pun akhirnya menjerat dengan pasal 338 KUHP dan dia pun diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, kesimpulan dari kasus ini agak bingung juga ya lur. Di satu sisi suaminya mengidap gangguan jiwa, dan apakah dia bisa disalahkan karena penyakit mentalnya? Coba deh komentar di bawah. Oh ya, AA mau ngasih tahu nih, dengan kalian menonton semua video AA, secara nggak langsung kalian berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kayak sekarang, AA lagi donasi buat Yayasan Yatim Piatu. Pokoknya kedepannya bakal nggak terbatas deh yang bakal dibantu. Buat kalian, AA ucapkan hatur nuhun ya, karena udah stay dan nonton di channel ini. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.